Jumpa lagi sama Abang Yum. Kali ini Abang bareng Aji mau bercerita pengalaman mendaki ke Gunung Kendil, tepatnya pada tanggal 6-7 September 2021. Karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ketika kami berangkat sampai puncak, itu banyak sekali problem yang kami dapati. Singkat cerita, hari Senin kita kumpul di rumah Abang. Itu tepatnya kurang lebih jam 10 siang kami kumpul bertiga, karena yang satu itu rumahnya di Temanggung. Dari sini kita berangkat bertiga. Cuaca paginya itu cerah banget, tapi ketika kami mau berangkat itu tiba-tiba mendung dan hujan. Kita tetap berangkat, terus sampai Metesa itu sempat hujan deres. Kendala pertama itu di motornya Aji karena mogok. Jadi waktu itu Abang di depan sempat berteduh di Alfamart sambil menunggu Aji sama Mas Eko. Habis itu kita lanjut lagi perjalanan. Ketika di Sukoharjo itu karena masih dalam perbaikan jalan, jadi perjalanan itu dialihkan ke jalan yang ngiri arah tembus itu di Curug Sewu. Di situ juga mengalami kendala. Abang kan di depan itu, Aji sama Mas Eko di belakang. Tiba-tiba dapat telepon dari Aji. Di situ motor kembali mogok ya, Ji? Iya. Apanya yang jadi kendala, Ji? Pas di situ itu fanpilnya putus. Pas di tanjakan persis itu. Tuh, fanpilnya putus, terus kami putuskan cari bengkel. Kebetulan di situ juga nggak ada, Ji. Iya. Kita cari di perkampungan, masuk perkampungan, alhamdulillah di situ ada. Tapi posisi di situ kebetulan uang kita juga pas-pasan. Di situ kita sempat berunding, ini mau lanjut atau enggak, tapi Aji masih berkekeh mau lanjut. Di situ alhamdulillah kami dapat bantuan. Di situ ada temannya Aji, pelatih ya, Ji, pelatih. Iya. Karena begonya Aji ini pemain bola, jadi alhamdulillah banyak kenalan. Di situ sempat dibantu juga. Akhirnya kita lanjut. Itu sekitar jam berapa ya, Ci? Jam 4. Jam 4 ya, oke. Jadi kita berangkat lagi, alhamdulillah gak apa-apa. Nah ini sesampainya di Temanggung, kendala terjadi lagi. Sebelum maghrib itu, ini giliran motornya Abang mogok. Alhamdulillah di pinggir-pinggir jalan itu ada bengkel. Tapi sebelumnya itu kami berteduh lagi di depan pom ya, Ci. Situ hujan kembali turun lagi. Singkat cerita, setelah sampai Temanggung, Aji sama Mas Eko duluan karena mau mencari masjid. Sampai di base camp itu kurang lebih jam 8 malam. Kami udah beres-beres, kita sholat, terus kita lanjut trekking itu kurang lebih jam 10 lebih 15 menit. Seperti biasanya Abang briefing, kami berdoa dulu ketika mau mendaki. Kejadian lagi mau sampai di Sendang Keramat ya, Ji. Iya. Nah di situ Abang ingat lagi, tripodnya itu ketinggalan. Akhirnya Abang putuskan, Abang sama Aji kembali lagi, kita lanjut lagi. Itu pas kita pas-pasan itu ada ibu-ibu sama bapak-bapak, tapi itu manusia ya, Ji? Iya, itu manusia. Itu mungkin penduduk sekitar di situ, tapi itu sekitar jam 11-an kalau nggak salah. Terus sampai melewati Sendang Keramat itu sempat kedengeran karena Abang kan di belakang. Abang dengar itu kayak suara nangis. Itu bener-bener itu 2 kali, tapi yang lain nggak itu ya, Ki. Nggak kedengeran. Kita lanjut lagi, kita masih positif. Terus sampai di Batu Besar lagi, kita kan istirahat itu suasana sudah nggak enak. Waktu itu pendakian sepi sekali ya, Ji. Cuma kita ya, Ji. Iya. Tapi ketika kita di base camp itu cuman ada pendaki yang habis turun itu 2 orang cowok. Setelahnya itu tidak ada lagi pendaki. Tapi biasanya kalau di Kendil itu ramenya itu weekend, Sabtu Minggu. Tapi kita kan ngambil yang weekday, Senin Selasa. Lanjut lagi trekking, jalur nanjak ya, Ji. Iya. Itu tapi sudah ada pengaman tali itu, panjang sekali sampai atas itu. Itu di situ apa yang kamu rasakan, Ji? Ya seperti merinding itu. Merinding ya, Ji? Iya. Tapi sebelum itu pas kita di Batu Besar itu beda sekali ya, Ji, auranya ya, Ji. Beda. Kita merinding di situ, tapi nggak berani cerita di situ kan. Mas Eko sempat bilang kan waktu itu, ketika kami trekking itu kan jalur nanjak itu, dia sempat melihat kalau nggak salah itu kunti ya, Ji. Putih. Itu Mas Eko yang rasakan. Tapi kami nggak, karena gimana ya,
angin itu lumayan makin besar. Itu jalan itu nanjak dan berdebu ya Ji, karena berdebu itu berdebangan. Oh, sempat lupa Ji, ketika kita sampai di Parakan itu kita juga pernah ngalamin ya Ji, yang motor nggak kuat itu tuh Ji. Jadi ketika sampai di Parakan itu, abang giliran sama Aji, Mas Eko sama yang cewek. Nah, di situ motornya Mas Eko nggak kuat. Pas sampai di wisata Sibajak ya Ji, kalau nggak salah. Di situ nggak kuat, sempat mau jatuh. Terus gimana caranya kita sampai base camp? Abang itu bolak-balik, jadi boncengin salah satu sampai atas itu yang sebelum sampai base camp. Oke, singkat cerita, kita sampai di puncak itu sekitar jam 12 kurang 10 menit. Alhamdulillah sampai di puncak. Di atas itu cuman ada 2 tenda. Jadi tendanya dari temannya Aji itu juga kebetulan nggak tahu Aji, temannya Aji itu di situ. Tapi jarak tendanya temannya Aji sama tendanya kami itu lumayan jauh. Jadi cuman ada 2 tenda. Itu kita seperti biasa mendirikan tenda terjadi, kita masak-masak, minum, terus sekitar jam 1 kita tidur. Itu yang belum bisa tidur tuh abang sama Mas Eko. Mas Eko masih mainan game. Nah ini kejadian lagi, katanya Mas Eko ketika kami sudah tidur itu Mas Eko kan mau buang air kecil. Di situ kan ada bawahnya puncak itu ada sedikit lahan yang bisa buat tenda, tapi di situ Mas Eko buang air kecil. Ya, beberapa lama ada sesuatu di situ, katanya Mas Eko ada kelinci besar. Jadi ketika Mas Eko itu buang air kecil, tiba-tiba ada kelinci yang melompat ke atas aja. Itu lumayan besar, itu katanya Mas Eko. Tapi sepengetahuan abang di situ tidak ada apa-apa. Oke, apa yang kamu rasakan ya Jis? Ketika kita trekking dari base camp sampai puncak itu apa yang kamu rasakan? Pertama itu tuh pas ngambil tripod itu udah pas di Sendang itu udah saya rasakan ada seseorang seperti nenek-nenek yang lagi di Sendang itu. Di Sendang itu Ji? Iya. Tapi emang bener ya Ji? Di sekitar Sendang itu suasana udah beda sekali. Iya. Mau bilang tapi kan nggak boleh kan, di situ langsung bilang udah saya diemin aja. Udah saya sih nggak mau bilang ke siapa-siapa lagi. Itu yang kamu rasakan Ji? Iya, merinding. Kalau di atas puncak ketika kita di tenda itu kan itu lumayan besar itu ya, angin itu ya. Iya. Tapi gimana ya? Aneh gitu. Aneh. Iya. Itu mendaki pertama kalinya ya, Ci? Iya, baru pertama. Ya, itu pertama kalinya Aji mendaki. Oke, singkat cerita, kita bangun itu sekitar jam kurang lebih 4:30 ya, Ci? Iya, 4:30. Alhamdulillah paginya itu cuaca cerah, jadi gunung yang depan belakang itu kelihatan semua. Gunung Putak, Gunung Sindoro dan gunung lain-lainnya itu kelihatan semua. Kita seperti biasa foto-foto, video dan makan juga. Itu kita turun itu sekitar jam berapa ya, Ci? Jam 11-an ya? Iya, jam 11. Kita turun, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Sampai di base camp kita bersih-bersih, kita mandi, kita sholat juga, terus kita pulang ya, Ci. Yeah. Nah, ini sesampainya di rumah karena banyak sekali kendala-kendala masalah yang kita hadapi dari pertama kita berangkat sampai puncak itu, berbagai masalah kita hadapi. Kita sempat ceritakan di rumah abang itu bertiga sama Aji sama Mas Eko. Di situ ternyata waktu motor mogok itu Aji salah ya, Ji. Waktu di bengkel itu kalau biasanya itu kan oli ya, ketika kita mengganti oli itu yang lama itu ditap ya, Ji. Nah, itu enggak ditap sama Aji, langsung dikasih yang baru. Jadi di situ mogok pas waktu di Mentesa itu. Tuh. Nah, yang kedua kali itu kita kena masalah di Sukoharjo ya, Ji. Itu yang fan bel itu putus. Alhamdulillah kita dibantu, buat bapaknya terima kasih karena sudah membantu. Mungkin pesan-pesan dari Aji buat teman-teman yang masih pemula ya kayak kita ini. Intinya gini, kalau kita mau berangkat ke puncak, ke gunung, jangan pernah lupa izin salam sama kedua orang tua. Jangan pernah bohong. Kan itu kunci keselamatan kita. Karena udah merasakan sendiri. Itu buat pembelajaran ya, Ci. Besok-besok lagi lebih hati-hati lagi dan persiapan juga maksimal ya, Ci. Buat teman-teman juga jangan lupa tetap safety itu nomor pertama ya.
jangan dikesampingkan. Jadi itu pengalaman mendaki kami ketika di Kendil pada waktu tahun 2021. Oke, mungkin itu aja dari kami. See you.